Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan ya. Mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan, kita belajar hari ini di dalam Yakobus. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ada yang tahu kitab Yakobus ini ditulis oleh siapa? Oleh siapa? Halo? Yakobus ditulis oleh siapa? Siapa? Mana suaranya? Yang WL tadi siapa? Ditulis oleh? Pertanyaannya mudah kan ya? Yakobus ditulis oleh? Ya Yakobus ya. Pertanyaan yang begitu mudah ya, jadi bingung ya, saking gampangnya ya. Kasih pertanyaan yang sulit aja kalau gitu. Yakobus, kitab Yakobus ditulis oleh yang bernama Yakobus ya. Dan kalau kita teliti siapa sih Yakobus itu, ternyata ketika kita lihat di dalam Galatia ya, Galatia 1 ayat 19 dikatakan bahwa Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita lihat nanti poin-poin firman Tuhan, saya mau cermati ini dulu ketika saya baca, Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Ada yang bilang, oh ini bukan saudara-saudara. Ya, ada yang bilang ini betul-betul saudara kandung. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu punya adik-adik? Angkat tangan. Ada yang percaya Tuhan Yesus punya adik, amin? Tuhan Yesus bisa saja mungkin 90% atau 100%. Yesus punya saudara teman-teman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus itu ternyata punya adik-adik yang lain, tentunya Yesus anak pertama ya. Yaitu dari Maria, dari Roh Kudus, kemudian dengan Yusuf dan punya adik-adik yang lain. Kemudian ternyata disebutkan lagi, kalau Anda lihat kitab Yudas, ya, kitab Yudas, Anda lihat siapa penulis kitab Yudas? Masih ragu? Siapa? Yudas ya. Dan siapakah Yudas ini? Ini bukan Yudas murid Yesus, bukan Yudas Iskariot. Ternyata Yudas adalah adik dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita cermati, ya, menurut para peneliti-peneliti Alkitab, mereka mendukung bahwa ternyata Yakobus dan Yudas, ini keren Maria dan Yusuf ya, penggemar huruf Y. Ya, kalau punya 3 anak ya, Yesus, Yesua ya. Kemudian dikasih nama siapa? Yakobus dan Yudas ya. Kalau ada anak keempat mungkin dikasih nama Yohanes dan lain sebagainya ya. Ini luar biasa, dari dulu mungkin sudah, itu nama yang umum ya, Yakobus itu nama umum. Kemudian kalau saya cermati lagi, Yesus ternyata menjadi dampak buat adik-adiknya, buat keluarganya, buat lingkungan yang paling kecil. Teman-teman, adik-adik, saudaraku yang ada di rumah juga ya, yang sedang berkumpul dengan keluarga atau kita yang sedang berkumpul dengan keluarga, kita punya adik. Saya punya kakak. Saya punya adik, itulah enaknya anak tengah. Ya. Merasakan bagaimana punya kakak, merasakan bagaimana punya adik. Dan apakah hidup kita sudah menjadi dampak buat adik-adik dan kakak kita? Halo kakak-kakak di tempat ini, sudahkah kita memberikan pengaruh? Yang di rumah punya adik, punya kakak, ya sudahkah kita memberikan pengaruh kepada adik-adik kita? Betapa senangnya kalau kita punya keluarga, ya, di mana kalau kita punya kakak, punya adik, sama-sama cinta Tuhan, amin. Sama-sama melayani Tuhan, itu indah loh, itu luar biasa loh. Banyak orang yang merasakan bahwa keluarganya tak pecah satu sama lain. Papa mamanya belum kenal Tuhan. Punya adik juga belum kenal Tuhan, nakalnya minta ampun ya. Punya kakak juga nggak pernah jadi contoh buat dia. Punya kakak rasanya nggak seperti punya kakak ya. Pelitnya minta ampun, kalau minta antar marah-marah, minta permen 1, wah jengkel gitu ya. Pelit gitu ya, nggak enak gitu ya. Kita menjadi kok seperti ini ya keluarga kita. Tapi dimulai dari diri kita dulu, perubahan tidak menuntut orang lain. Perubahan menuntut dari diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah jadi dampak buat adik, kakak, dan saudara, dan orang tua kita? Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Bukan cuma Yesus pandai khotbah, bukan cuma Yesus pandai diikuti banyak orang kemudian menjadi public figure yang luar biasa di depan banyak orang.
Tapi ketika di dalam rumah, saya percaya Yesus menjadi dampak dilihat oleh adik-adiknya. Dilihat sama si Yakobus, dilihat oleh Maria, dilihat oleh Yudas, oleh adik-adiknya perempuan yang lain. Mungkin ya, ada yang menyebutkan Yesus punya adik-adik perempuan. Tetapi Yesus menjadi contoh sehingga adik-adiknya melihat, oh seperti ini. Dan mereka berkata, Yakobus mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia bukan sekedar kakak yang manusia biasa. Mereka melihat Yesus adalah figur Allah yang luar biasa yang menjadi manusia. Sehingga mereka percaya dan setelah kematian Yesus, mereka bahkan menjadi penulis Alkitab. Kalau kita lihat Yakobus ini tidak bicara tentang soal teologi yang rumit ya. Yakobus tidak bicara soal teologi yang rumit, yang tidak mudah dimengerti. Yakobus kalau Anda lihat, dia berbicara soal hal-hal yang simpel. Saudaraku, ketika disebutkan penelitian, saya baca benar nggak sih? Ketika masa COVID ini perceraian semakin naik dan ternyata benar. Sekarang mulai dari Februari kemarin ketika dibuka kembali di China, ya itu minta berkas pengajuan cerai itu meningkatnya luar biasa dan berkasnya itu sudah menumpuk di kantor, ya siap untuk pengadilan ya. Oh sudah menumpuk. Dan ketika diteliti oleh psikolog-psikolog ya juga sama, terjadi kecenderungan peningkatan perceraian. Kenapa? Dan KDRT di dalam rumah. Karena mereka kumpul setiap hari karena di lockdown ya. Kemudian tahu sifat aslinya. Kalau dulu sang suami pulang seminggu sekali, romantis. Oh papa pulang, kangen ya. Cipika-cipiki, makan bersama, candle dinner gitu ya. Indahnya seminggu sekali. Sekarang bukan seminggu sekali lagi. 24 jam kumpul bersama. Bapak banyak ternyata suami istri itu tidak mengenal satu sama lain sebelum menikah, ya kan? Oh kalau gitu saya kumpul dengan pacar saya dulu. Oh enggak boleh ya. Tidak ada pengenalan sehingga akhirnya ketika mereka menikah kumpul bersama-sama setiap hari sepanjang hari 24 jam baru tahu istrinya cerewet. Baru tahu suaminya malas gitu ya. Baru tahu ternyata kalau suaminya stres ya itu suka pukul dan terjadi peningkatan KDRT. Mereka baru tahu sifat-sifat aslinya, kemudian karena stres, ada yang di PHK ya, ada yang tidak bisa kemana-mana stres, kemudian mungkin ketika di rumah signal wifi-nya nggak ada jadi stres, marah-marah ya. Karena dulu kalau di kantor itu pakai wifi kan, sekarang kalau di rumah ya, aduh harus bayar pulsa ya. Kemudian stres meningkat sehingga terjadi perceraian, terjadi pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah kita bisa menjadi dampak di rumah kita? Untuk menjadi dampak di dalam rumah kita sendiri itu lebih sulit daripada Anda dan saya berdiri di atas mimbar Tuhan. Di atas mimbar Tuhan saya dan Anda, pemain musik, singer, WL ya, dan para pelayan-pelayan Tuhan yang berbicara, yang melayani, dengan mudah kita berkata, oh kita harus begini, saya Anda harus begini ya. Tetapi ketika Anda di dalam rumah, orang yang paling mengenal Anda adalah orang dalam rumah. Saya tidak akan betul-betul kenal Frankie 100% hanya dari ketika ketemu seminggu sekali pelayanan. Oh saya tahu dia baik ya, manis, suaranya lembut, indah gitu ya Frank ya. Tapi kalau di rumah, adiknya yang tahu. Wah kalau marah, banting-banting piring, gelas gitu ya, sendok dibengkokin, wah ya luar biasa ya. Ternyata punya kekuatan tenaga dalam gitu ya. Hanya orang yang di rumah, adik-adik saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo sebelum saya lanjut lagi ya, renungkan dulu. Sudahkah saya jadi berkat? Sudahkah saya bisa seperti Yesus di dalam rumah, adik-adik melihat, kakak melihat, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Bagi adik-adik saudara, Bapak Ibu yang punya anak, atau kita punya orang tua, punya kakak adik yang belum percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menjadi Tuhan yang menyelamatkan mereka. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa jadi teladan, kita bisa jadi terang, itu yang bisa kita lakukan. Entah mereka percaya atau tidak, lakukan bagian kita yang terbaik. Tapi yang salah kalau kita nggak lakukan bagian kita yang terbaik, teman-teman adik-adik yang sedang di rumah ya, mulai kepahitan lagi, mulai marah dengan orang tua lagi.
Anak-anak dengan satu dengan yang lain semakin kepahitan lagi. Kenapa? Kumpul 24 jam. Yesus bukan hanya bagus di luar, Yesus juga menjadi berkat di dalam. Nah, kita lihat di dalam kitab Yakobus kembali lagi. Pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Nah, kita lihat apa yang menjadi kata-kata dari adik Tuhan Yesus ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Ayat 26. Jikalau ada, sudah ketemu ya jemaat Tuhan ya, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pasal 3 ayat yang ke-5. Demikianlah lidah walaupun anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kalau kita lihat ayat yang ke-6 dan selanjutnya, Yakobus bercerita tentang lidah. Saudaraku, diulang sampai 3 kali. Memang dalam kitab Yakobus bukan bicara soal teologi yang rumit, tetapi dia bicara tentang etika di dalam kehidupan berjemaat. Dia cerita tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana sih berkata-kata, bagaimana berhikmat, bagaimana punya iman, bagaimana kita perbuatan kita dan sebagainya. Dan Yakobus berkata tentang lidah. Teman-teman, berapa banyak hubungan hancur karena kita itu salah ngomong. Siapa sih yang enggak pernah salah ngomong? Ya. Misalnya saya salah ngomong, Lin kamu cek kuruse. Wah, tetohok ya. Aduh iya aku kurus ya. Nanti saya bilang sama siapa, kamu kok gendut. Aduh ya sedih dipikirin sampai 1 bulan. Akhirnya gak mau makan masuk rumah sakit. Salah siapa? Salah yang ngomong gitu ya. Wah dia salah ngomong. Karena salah ngomong kita menghancurkan hubungan banyak orang. Suami dengan istri salah ngomong, wes tak cerai aja kamu. Sambil melotot-melotot sambil marah, apa yang terjadi? Istrinya menyimpan seumur hidup. Kamu pernah 1 kali bilang padaku ingin menceraikan aku. 1000 kebaikan suami, tidak ada efek, dia tetap menyimpan. 1 kali kata-kata, kamu mau ceraiin aku. Itu membekas seumur hidupnya. Dan jadi kepahitan yang paling dalam, suaminya berbuat apapun, tidak ngefek, istrinya tetap kepahitan. Kenapa? Salah ngomong. Lidah bisa dipakai untuk memegahkan perkara-perkara yang kecil menjadi besar. Ya kan? Karena lidah bakso yang biasa menjadi bakso yang spektakuler, ya. Pentol kecil menjadi rame karena lidah. Saya pergi ke kota Yogyakarta, Semarang ya, antri berjam-jam demi lumpia. Antri berjam-jam, ini kan adik saya suka kuliner ya. Kemudian apalagi pokoknya semua yang katanya legenda, katanya orang ya, itu sudah lama di pinggir jalan warung, saya ikut antri. Wow, dan sambil menikmati kerumunan, kalau sekarang nggak boleh ya. Lihat, wih banyak banget ketika makan, cuma sak pincuk kecil ya. Cuman 3 kali, 4 kali, loh habis. Dan itu pun sudah ada yang nungguin antri di luar, jadi makan tuh sambil kesusu gitu ya. Ya sebentar gitu ya, setelah selesai keluar langsung ya. Demi makanan yang kata orang, lihat lidah itu bisa menjadi dampak yang luar biasa. Oleh karena itu Yakobus sampai 3 kali bercerita tentang lidah. Teman-teman, kita nggak bisa bilang begini, oh hatiku baik kok. Aku nih nggak pernah sakitin orang, aku nih baik, aku nih luar biasa. Tapi lidah kita nggak baik, itu nggak mungkin. Apa yang keluar dari mulut kita, itu pasti keluar dari hati kita. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Lihat ya di dalam kitab ini. Ayat Lukas pasal 6. Kita buka dulu Lukas pasal 6. Jemaat yang di rumah ikuti ya. Di Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 kita baca ya. Sama-sama mari kita baca. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Ada orang yang tidak sungkan ngomong porno.
Aku kalau mandi gak pakai baju, ya jelas. Ya. Oh kita nggak sungkan, kita jatuh dalam dosa. Aku jatuh dalam dosa kemarin. Ya, diceritakan. Oh dengan bangganya, ya, tidak malu. Lalu kita berkata, oh hatiku kudus kok. Aku nih kudus, aku nih benar hatiku. Tidak mungkin. Apa yang keluar dari mulut kita suka ngomong jorok, suka ngerasani orang, suka gosip, suka ngumpat. Sedikit-sedikit sialan, sedikit-sedikit titik-titik, sedikit-sedikit kebun binatang. Lalu kita berkata, aku baik. Tidak. Hati kita tidak baik. Oleh karena itu, firman Tuhan ini luar biasa. Perbendaharaan hatimu, coba kita cek masing-masing hari ini. Firman Tuhan menegur setiap kita dan saya. Di dalam hati kita itu seperti memori, ada storage-nya, penyimpanan. Perbendaharaan itu kan penyimpanan, ya, penyimpanan hati yang saya nggak bawa handphone di sini, semua bawa handphone ya. Ketika kita lihat handphone kita, ya, saya beli handphone yang lebih canggih. Anda beli handphone yang lebih canggih dengan alasan apa? Yang lama lemot, ya, yang lama suka error, yang lama ini kurang speknya kurang tinggi. Kemudian kita beli HP baru, ya, HP ini kan luar biasa ya. Setiap hampir 3 bulan itu keluar tipe baru lagi. Ya, kalau Anda ngikuti bangkrut Anda ya. Ini setiap 3 bulan ada lagi. Barusan saya beli HP 1 tahun. Ini sudah turunnya luar biasa, sekarang sudah ada tingkatan yang tinggi banget dengan harga yang sangat murah. Nyesel, ya enggak beli-beli HP kalau nyesel ya. Tapi handphone ini luar biasa, peningkatan memorinya ya, RAM-nya semuanya speknya semakin tinggi. Anda beli ceritanya. Setelah Anda beli, wah dipakai seneng banget. Semua aplikasi diinstal, beauty diinstal, ya, aplikasi handsome diinstal, aplikasi bikin apa itu namanya posting Instagram, bikin video, ya, ada game promo, game apa lihat iklan ya, wah bagus gamenya, install. Besok lagi lihat apa lagi, install. Kira-kira penuh lagi enggak handphonemu? Penuh lagi. Setelah penuh kita berkata, oh handphoneku ini kurang canggih, lemot tiba-tiba mati error. Kita beli handphone lagi yang lebih mahal. Tidak ada habisnya. Teman-teman sebelum Anda beli handphone, periksa dulu memori Anda. Ternyata di dalam handphone Anda itu tong sampah yang terbesar. Ya, video lucu, gila nih ya, video gak bener, video yang gak mutu ya, video temenmu lagi guyu-guyu cekakaan, wow di-syuting lama setengah jam, 1 jam di-syuting ya. Nanti video apa lagi, wow di-syuting, foto-fotonya banyak, ternyata memorimu penuh dan tidak pernah kamu bersihkan. Siapa di sini yang malas membersihkan handphone, angkat tangan? Gak ada yang mau ngaku, ada? Oh ada ya. Malas membersihkan, melihat yang telah lalu, begitu kan? Melihat handphone itu kan, melihat memorinya itu seperti melihat yang telah lalu. 10 tahun yang lalu kalau handphonenya masih bisa gitu ya. 5 tahun yang lalu, ya ampun ketika saya bongkar saya lihat mengerikan. Isinya yang gak penting-penting, screenshot, foto, video, ya segala macam ada di dalam sana. Aplikasi yang gak pernah saya pakai, saya install semua. Dan saya harus hapus semua dari memori storage handphone saya. Bagaimana dengan hidup kita? Kita terus melihat ke depan, oke, ayo kita lakukan ini, melihat itu, melakukan ini. Tapi kita lupa melihat ke belakang bahwa ada sesuatu dalam hidup kita, dalam hati kita yang ternyata nggak baik. Ada di dalam perbendaharaan hati kita, pikiran kita yang perlu dibuang. Jemaat kita perlu untuk melihat diri kita. Kalau kita nggak pernah melihat diri kita, seperti Yakobus berkata, orang yang mendengar firman itu seperti melihat cermin. Dan kalau dia tidak melakukan firman, maka dia seperti melihat cermin, ya, lalu dia melupakan bagaimana wajahnya. Anda paham? Orang yang melakukan firman itu sama seperti dia bercermin, dia tahu dirinya seperti apa, dia lihat terus ada monitor.
Dia sudah baik belum? Dia sudah sesuai firman belum? Tapi orang yang tidak melakukan firman, ya, hanya mendengar saja ke gereja, dengar ibadah online, selesai sebagai kewajiban, maka Anda seperti lihat cermin lalu lupa. Tidak ada monitor lagi dalam hidupmu. Kita perlu memonitor hati kita, hidup kita. Kok aku jadi pemarah ya sekarang? Kok aku jadi sensi ya seminggu ini? Kenapa? Dicek dulu. Tahu lagi sakit. Oh, lagi putus cinta. Oh, aku lagi gak diperhatikan pembimbingku. Kenapa aku kok marah gak diperhatikan pembimbing? Mulai kita cek lagi. Oh, aku ternyata punya luka. Oh, aku ternyata punya trauma. Cek lagi. Kita perlu mengecek hati kita sendiri, teman-teman. Kalau kita nggak pernah cek hati kita, maka seperti handphone tadi, hati kita akan dipenuhi oleh sampah, dan sampah. Akhirnya apa? Perbendaharaan hati kita menjadi jahat, menjadi nggak benar, menjadi kotor, menjadi najis, dan yang keluar dari hidup kita pasti najis. Oleh karena itu, mari kita belajar memeriksa hati kita. Mari kita buka di dalam Yakobus tadi, kembali lagi dalam Yakobus 1, ayat yang ke-21. Ya, sudah dapat? Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan, ada 3 hal poin di sini. Firman Tuhan itu sebagai subjeknya, ya, itu sebagai yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, kita harus menerima. Menerima firman itu dengan lemah lembut. Berapa banyak kita dengar firman, terima firman, hati kita itu enggak lembut, hati kita tuh biasa, dingin. Anda bisa menabur benih di es, enggak bisa. Tanah, apa itu namanya, salju tuh yang padat itu ya, yang licin, Anda tabur benih di situ. Hati yang dingin, hati yang tidak rindu, hati yang tidak lembut, tidak mungkin bisa bertumbuh firman Tuhan. Oleh karena itu Yakobus luar biasa berkata, kalau kamu dengar firman, terima dengan, bukan cuma terima, dengan hati yang lembut. Setelah itu firman itu akan tertanam dalam hidupmu dan setelah itu akan berkuasa menyelamatkan engkau. Perhatikan, sebelum firman itu berkuasa, berdampak dalam hidup kita, firman itu hidup, maka ada 2 yang harus kita lakukan. Menerima firman dengan lemah lembut dan yang kedua, tertanam. Teman-teman, ketika saya punya taman ya, kalau Anda yang lagi coba untuk menanam apapun ya, di bawah juga ada Hani coba tanam apa itu? Tanam apahan? Kangkung, apa? Brokoli, ya. Ada juga yang kemarin pengen coba tanam kangkung, ya. Kemarin mana sudah berhasil tanam apa? Widya sudah berhasil tanam apa? Tanam cinta. Wah ya, kalau tanam cinta berbuah apa ya kika-kika ya? Tanam apa ya? Wah semuanya mama-mama di rumah pingin mencoba menanam, ya. Saya menanam juga, ya, tomat, lombok, ya, bawang, kemudian sama kangkung, ya, tanam. Saya juga suka nanam bunga-bunga, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, itu kesukaan saya. Pada awalnya begitu bahagia beberapa bulan yang lalu, ya, begitu bahagia, semangat, setiap pagi bangun pagi yang dipikirkan itu bunga. Gimana bunga saya keadaannya, kan seperti bayi-bayi harus saya rawat. Oh saya keluar, saya liatin satu-satu, saya siram. Senang melihat mereka bertumbuh dari kecil, remaja ya, kemudian keluar bunga-bunganya. Wah senang banget. Musim hujan datang. Hujan terus-terusan datang dan akhirnya benyoklah tanaman saya ya. Kelempokan bahasa Jawanya. Dan akhirnya kayaknya minumnya terlalu banyak, matilah dia ya. Karena mati ya saya pindahkan di bawah teras supaya tidak banyak air. Tidak dapat sinar matahari, lemeslah dia. Saya kebingungan ini mau diapain sih, maumu apa sih gitu ya. Kalau dia bisa ngomong itu lebih enak ya. Masalahnya tanaman gak bisa ngomong, dia butuh perawatan. Dan kita pada awalnya senang melihat taman kita ingin membayangkan gereja kita punya kebun. Kita membayangkan gereja kita punya pertanian. Ya, pertanian apa? Tanam padi sendiri, ya.
Tanam apa lagi? Kangkung sendiri, tomat sendiri ya. Mungkin Paulina bagian tomat, kakak saya bagian kangkung, Widya bagian cinta ya. Kemudian Ayu bagian apa? Kepingin ya punya itu seledri, wah enak. Jadi kalau mau masak gitu ya, halo Ayu seledrinya dikirim 1 kilo. Wah apa masak apa seledri 1 kilo ya. Ini masak gitu ya. Kemudian ini indahnya kehidupan ini gitu ya. Tapi kalau Anda sudah melakukan cocok tanam, seperti saya nanam bunga aja, cobalah itu selama 1 tahun. Betah enggak? Saya punya tanaman tomat sama lombok itu teman-teman ya, awalnya berbuah-buah-buah. Wah seneng banget di foto, wih merah buahnya, saya pamerkan, saya kasih ke mama saya. Mi hasil buah hari ini, masa ya gitu ya. Senang, sekarang gak berbuah. Gak ada bunga, kering ya, kontang, hidup tidak, mati juga tidak ya. Bingung ini maunya gimana lombok ini gitu ya. Kemudian saya pikir aduh susah banget ya ternyata nanam-nanam ya. Gini mau bikin pertanian, perkebunan ya. Siapa yang ngerawat saudaraku ya. Kalau Anda dipanggil untuk berkebun Anda bisa. Karena itu telaten. Bagusan pagi tadi sebelum berangkat saya bangun pagi ya. Kemudian saya lihat taman saya, lihat ikan. Ya, ikannya enggak apa-apa. Di atas ikan itu ada, kalau Paulina ngomong apu ya, apu-apu ya. Seperti tanaman air gitu ya. Saya lihat, wah ini sudah dipangkas habis oleh kakak saya, jadi tinggal sedikit gitu ya. Saya lihat, loh ini apa ini? Saya ambil, ternyata di apu-apunya itu ada hama yang sangat banyak. Hama belalang entah apa namanya ya, kecil-kecil warna merah. Itu hidup merayap banyak sekali di semua tanaman saya di air. Saya kaget loh, opo ini gitu ya. Gak pernah tahu, belum kenalan sih ya. Akhirnya saya ambil air ya, saya cuci satu persatu. Aduh ya, saya cuci, yang jelek saya buangin lagi airnya, atasnya saya bersihkan lagi supaya jangan ada yang apa itu hama-hama. Dalam hati saya mikir Tuhan, hama di bumi itu seperti ini. Apalagi hati kita, pasti ada banyak hama. Ya kalau Anda bertanam, itu Anda akan lihat itu ada banyak sekali yang harus kita bersihkan. Tidak bisa hanya sekedar kita menantikan buah, bunga, dan itu indah kupu-kupu akan datang. Tidak, tetapi kalau kita tidak perhatikan hati kita, tidak perhatikan pikiran kita, jangan pikir manusia nggak bisa berubah. Anda dulu baik, Anda dulu sopan, nggak suka kata kotor, Anda sekarang bisa jadi suka hal yang jahat. Manusia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Manusia punya hewan pun bisa beradaptasi. Kalau Anda tahu virus SARS-CoV ya, itu sudah beradaptasi, dia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Semua virus itu bisa mutasi, ya, betul begitu, Ibu apoteker? Semua virus itu bisa mutasi. Juga termasuk COVID ini adalah virus yang sangat pintar, sehingga disebutkan dia itu sudah mutasi hampir mungkin 30 kali atau berapa ya. Itu mutasi terus di setiap negara, itu mutasinya terus sesuai dengan keadaan negara itu. Ya kalau negara udara dingin, udara panas kan kita ya, itu dia mutasi lagi, menyesuaikan dengan kondisi. Lalu ada ciri-ciri yang baru lagi, luar biasa kan. Virus saja mutasi, virus aja beradaptasi. Masa kita itu enggak bisa beradaptasi dengan firman Tuhan, kebenaran, kekudusan? Pasti bisa. Kasih salam dulu teman kanan kiri. Virus aja adaptasi, virus aja berubah. Masa kamu enggak gitu ya. Virus aja bisa berubah-ubah. Masa kita enggak bisa berubah teman-teman? Masa kan kita berkata, oh saya ini sudah begini dari sononya. Enggak bisa berubah, suka omong kotor, suka hal yang jorok, suka nonton video porno. Saya suka jatuh dalam dosa, saya ini memang begini. No, kita tidak diciptakan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman yang dikasih Tuhan, lihat kembali kepada hati dan pikiran kita. Sudah beres belum? Kalau kita cek terus hati kita, kok aku begini, kita mau melihat introspeksi. Maka saya percaya Roh Kudus itu bisa bicara kepada kita. Kalau kita aja nggak pernah melihat diri kita, ya, maka nggak pernah membersihkan, seperti tadi ilustrasi taman dan handphone kita, maka kita itu jadi orang yang penuh dengan sampah, gak baik sama sekali ya. Jadi pembendaharaan hati, terima dengan lembut, tertanam, kemudian berkuasa. Ini luar biasa. Firman Tuhan itu berkuasa mengubah seseorang.
Firman Tuhan itu berkuasa mengubah jalan pikir orang. Mengubah yang dulunya suka dengan dosa menjadi tidak suka dengan dosa. Pada awalnya, ya sekarang kalau ada banyak slogan beradaptasi dengan flu, bukan maksudnya hidup berdampingan dengan virus, bukan berarti kita jadi biasa lalu kita sembarangan ya. Maksudnya adalah kita membiasakan gaya hidup yang baru. Peneliti meneliti bahwa akan ada gaya hidup baru di tengah masyarakat. Cuci tangan, yang dulunya nggak pernah cuci tangan. Ganti baju, menjaga kebersihan, itu kan jadi budaya. Online, yang dulunya sekolah nggak online ya, sekarang online itu akan dianggap sebagai hal yang sangat biasa di mana-mana, dalam semua bidang. Dan sekarang semua sektor usaha dan semua bidang kehidupan sedang beradaptasi. Yang dulunya nggak ngerti gaptek ya, nggak masukin misalnya ke makanan online karena terima makanan. Sekarang bagaimana restoran bisa laku kalau nggak online? Gimana sekarang perhotelan bagaimana mereka melakukan cara-cara gimana supaya bisa survive. Dan orang yang beradaptasi itu bisa survive. Oleh karena itu di masa-masa seperti ini kita juga harus beradaptasi. Beradaptasi bukan berarti ya Anda berdampingan salaman dengan COVID dan menerima COVID gitu ya supaya Anda sakit. No, tapi kita tetap berjaga-jaga, tapi ada gaya hidup yang baru, pelayanan yang baru. Bagaimana sih pelayanan di dalam dunia era akhir zaman? Oh kita cari ide, gimana caranya memuridkan online, mungkin gimana caranya nanti ada KKR online, gimana nanti caranya menjangkau adik-adik kita, menguatkan saudara-saudara kita. Ada gaya-gaya hidup pelayanan yang baru, itu akan terjadi dan itu akan dianggap biasa, adaptasi. Kalau zaman dulu, kalau saya lihat film Korea, ya film Korea di zaman yang dulu itu penyakit cacar, itu ini menurut film-film ya, mungkin penelitian bisa dilihat, itu dulu zaman dahulu penyakit cacar itu adalah penyakit yang mematikan. Betul ya? Jadi kalau orang sudah kena cacar itu timbul bentol-bentol merah-merah itu diasingkan, di pengasingan nggak boleh ketemu orang ya, kemudian bisa mati karena nggak ada pengobatan. Tapi sekarang orang kena cacar kita nggak sampai seheboh itu, diasingkan di ujung kulon ya. Kemudian nggak boleh ketemu siapa-siapa, kemudian nggak diobati karena sekarang sudah pengobatan luar biasa. Dulu ya kalau Anda virus flu pada awalnya itu juga mematikan. Orang kalau sudah kena flu beler-beler keluar air di hidungnya sudah bingung. Wah ini mati gitu ya. Mau kena flu itu mati, bahaya ini, mematikan. Kalau virus COVID ini tidak hilang dari muka bumi, karena saking pintarnya bermutasi, dia jenis yang luar biasa, yang Tuhan izinkan, maka ya kita akan seperti virus itu. Kita akan begini, yang tidak kuat ya akan mati, yang daya tahan tubuhnya dia menciptakan, orang bilang tuh ya, peneliti bilang itu antibodinya. Kalau ditemukan apa itu namanya penangkalnya, antivirusnya ya puji Tuhan. Kalau enggak bagaimana? Kita enggak tahu hari ke depan teman-teman. Tapi kita tidak bisa menganggap hal ini enteng begitu saja. Kita harus beradaptasi. Baik dalam pelayanan kita, kehidupan bergereja kita, ataupun di dalam pekerjaan kita. Orang yang dalam pekerjaannya, ya, dia hanya ngotot mau kerjanya ini aja. Aku nggak mau yang lain, aku bisanya ini, nggak mau belajar yang lain. Nggak mau belajar online, nggak mau belajar jualan yang ini, yang sekarang lagi menjadi kebutuhan. Ya, matilah usaha itu. Oleh karena itu saya percaya manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan, adaptasi yang luar biasa. Ketika Anda bergaul dengan firman Tuhan, maka Anda akan seperti firman Tuhan itu, Anda akan tertanam dan berkuasa mengubah kita. Kita akan beradaptasi dengan yang namanya kehidupan yang benar dan hidupmu pasti benar. Tapi kalau kita beradaptasi dengan kejahatan, dengan dosa, setiap hari yang ditonton yang buruk, setiap hari berita-berita buruk, setiap hari ya gombalin cewek gitu ya, kamulah satu-satunya cintaku gitu, ayo kita pacaran online gak apa-apa ya. Akhirnya menjurus pada seks online. Baru belum jadian, belum suami istri, chattingnya tuh sudah chatting yang erotis, hati-hati. Hati-hati loh, anak-anak muda, chatting erotis. Tahu ya chatting erotis ya? Chattingnya tuh sudah menjurus ke arah seksual. Kamu cantik, kamu sudah mandi, tadi pakai sabun apa? Terus hal-hal yang tidak perlu disebutkan. Video call,
Gak pakai baju ya, atau pakai bikini, video call di kamar. Bisa itu terjadi, Anda pikir, menjijikkan. Tapi itu terjadi. Dan kalau kita menjadi biasa dengan hal-hal semacam itu, pikiran hati kita akan menjadi kotor. Dan apa yang kita keluarkan buah dalam hidup kita kotor. Sekalipun Anda pelayanan. Tuhan akan anggap itu sampah. Oleh karena itu, ini pesan Tuhan buat setiap kita. Kita harus belajar memeriksa hati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Ya. Poin yang pertama saya review lagi, Yesus menjadi dampak bukan hanya ketika dia berkhotbah di luar, Yesus menjadi dampak ketika di dalam rumahnya. Kita berdoa buat keluarga kita, ayah, ibu, adik kakak kita, supaya mereka percaya kepada Tuhan, mereka boleh diubahkan Tuhan, mereka boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa melayani Tuhan. Kita berdoa supaya keluarga kita dipakai Tuhan. Sungguh indah kalau kita melihat keluarga kita itu dipakai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita yang di rumah, kita berdoa, Tuhan pakai keluarga saya, pakai hidup saya, pakai keluarga saya. Dan yang kedua adalah jangan mudah responsif. Firman Tuhan bilang kamu boleh cepat mendengar tapi jangan cepat berkata-kata. Jangan sedikit-sedikit ngomong sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan sedikit-sedikit mudah berkata-kata. Karena lidah itu berbahaya. Dan bagaimana supaya lidah kita menjadi baik, buah perkataan kita baik, maka milikilah perbendaharaan hati yang baik. Rajin melihat kembali kepada hati dan pikiran kita. Kecenderungan hati kita seperti apa supaya kita tahu, oh aku punya luka ini, aku dosa di sini, kok sekarang aku suka hal yang begini. Kita akan semakin mengerti hati kita seperti apa. Mari kita jaga hati kita seperti taman. Itu enggak bisa dengan orang yang hanya sekedar pingin hal yang baik keluar muncul otomatis, enggak bisa. Anda harus melihat, memotong, Anda harus membersihkan hama-hama, Anda harus mencuci, mengairi dan memberikan sinar yang cukup. Maka Anda akan melihat hatimu akan menjadi taman bunganya Tuhan yang indah. Hatimu akan menjadi tamannya Tuhan yang diairi dengan luar biasa. Di situ akan muncul kehidupan, di situ akan muncul buah yang manis, di situ akan muncul perkataan-perkataan yang sehat. Di situ akan muncul perkataan dan hidup yang membangun orang lain. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana kondisi perbendaharaan hatimu? Ada orang yang marah, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Marah diluapkan. Dulu saya mungkin seperti itu, Anda mungkin seperti itu. Kalau marah suka diluapkan. Kalau marah tidak bisa jaga kontrol perkataan, harus diomongkan, harus diluapkan, harus dibalas. Maka yang terjadi apa? Begitu banyak hubungan yang hancur, suami istri hancur, itu dipendam bertahun-tahun. Anak dengan orang tua, saudara dengan saudaranya yang lain, adik-adik, bahkan di dalam pelayanan. Engkau akan kepahitan dengan pelayanan, engkau akan kepahitan dengan teman pelayananmu, engkau akan kepahitan dengan pembimbing rohanimu, engkau akan kepahitan dengan gembalamu, dengan anak-anak rohanimu. Kenapa? Karena perbendaharaan hati kita gak beres. Ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan hati kami ini Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, kita merenungkan, kita ambil saat teduh. Kita renungkan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ubahkan hatiku Tuhan, untuk rasakan hatimu. Rasakan kerinduanmu di setiap waktu. Kosongkan hatiku Tuhan dari semua kedaginganku, semua kesombonganku, dan penuhi aku dengan kuasa kasih-Mu
jantung hatiku. Kau menjadi detak dalam jiwa kami. Menjadi detak dalam jiwaku. Hati ini hauskan cintamu. Ajariku hidup menyenangkanmu. Jadikan kami Tuhan. Jadikanku kesukaanmu. Jadi persembahan. Jadi persembahan yang harum. Persembahan yang kudus. Murnikanku seperti hati. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Kita belajar dari awal. Ubahkan hati kami Tuhan. Ubahkan hatiku Tuhan, untuk rasakan hatimu. Rasakan kerinduanmu. Rasakan kerinduan di setiap waktu. Kosongkan hatiku Tuhan dari semua kedaginganku, semua kesombonganku, dan penuhi aku dengan kuasa kasih-Mu. Kita angkat tangan kita sama-sama. Jadilah Kau Tuhan. Jadilah Kau jantung hatiku. Menjadi detak dalam jiwaku. Hati ini hauskan cintamu. Ajari kami Tuhan. Ajari kami sungguh mau belajar menyenangkan-Mu. Jadikanku kesukaanmu. Jadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus. Murnikanku seperti hati-Mu. Jadilah Kau jantung hatiku. Jadilah detak dalam hati kami, dalam jiwa kami. Detak dalam Sungguh hati kami haus akan cinta-Mu. Hauskan cintamu. Ajariku hidup menyenangkan-Mu. Jadikanku kesukaan-Mu. Jadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus. Murnikanku seperti hati-Mu. Hai jemaat, katakan dengan lembut, jadilah Kau Tuhan. Jadilah jantung hatiku. Yesus Tuhan. Menjadi detak dalam jiwaku. Hati ini hauskan cintamu. Ajariku hidup menyenangkan-Mu. jadikan kami kesukaan-Mu, Bapa. Jadikanku Lihat hati kami, bersihkan hidup kami, bersihkan perbendaharaan hati kami Tuhan, supaya kami menjadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus. Murnikanku seperti hati. jadi persembahan yang harum. Jadi persembahan Yes Tuhan, kami mau Bapa. persembahan yang kudus. Murnikanku. Mari kita ambil waktu sembah Tuhan.
Kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kami bersekutu di dalam-Mu. Kami rindu kasih-Mu, kami haus Tuhan. Kami rindu menikmati wajah-Mu. Basuh hidup kami, basuh hati kami. Kami mau mengalami perubahan di dalam Engkau, Yesus. Kami mau hidup seturut firman-Mu yang berkuasa menyelamatkan kami. Firman-Mu yang sanggup mengubah. Kami mau hidup tertanam dalam-Mu Tuhan. Ubahkan hatiku, lembutkanlah hatiku, lembutkan jiwaku, lembutkanlah. Bapa surgawi, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Kami merindukan Engkau Yesus Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Mengairi hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami percaya Kau berkuasa. Kami percaya Engkau memulihkan keadaan kami. Kami berkuasa Tuhan. Kami percaya. Kami mau menjadi penguasa atas jiwa kami. Kami mau menjadi penguasa atas pikiran kami, menguasai diri kami. Oh, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita lihat pada hati dan hidup kita masing-masing, saudaraku. Kalau Anda sering bermasalah dengan orang lain, Anda sering menyakiti hati orang lain, Anda sering berbuat cemar, berpikiran jahat, kecenderungan hati kita prasangka dan prasangka, kecenderungan hati kita adalah tidak baik. Mari kita cek hati kita. Tuhan adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Kita ingin tampil sempurna di depan manusia. Kita ingin tampil sempurna di depan gembala kita. Kita ingin tampil sempurna di depan orang-orang yang kita cintai. Tapi Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Anda sering bermasalah dengan mungkin suami Anda, istri Anda, anak-anak, saudara. Pagi-pagi hari ini sebelum kita selesai, berdoa kepada Tuhan. Apa yang salah Tuhan? Apa yang salah dalam hidupku? Apa yang salah dalam pikiranku? Tunjukkan kepadaku ya Roh Kudus. Saya percaya orang yang selalu melihat firman, mendengar dan melakukan, dia punya monitor yang hidup. Dia punya monitor yang luar biasa. Dia akan melihat bagaimana hidupnya diubahkan dari hari ke hari, tahun demi tahun. Engkau akan lihat dari cermin itu, hidupmu serupa dengan Yesus. Engkau akan lihat dalam cermin itu, wajah Yesus di sana. Wajah yang paling kau cintai. Tuhan yang paling kau rindukan. Oleh karena itu, Tuhan, kami mau semakin bersungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami tidak mau kehajinan kami menjadi kendor dengan keadaan yang sulit seperti ini. Kami tidak mau menggampangkan firman-Mu, menggampangkan ibadah, persekutuan orang percaya dalam keadaan yang seperti ini. Tapi kami mau semakin sungguh-sungguh melayani. Kami mau semakin sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kami mau semakin sungguh-sungguh menjaga hidup kami, menjaga hati kami. Supaya kami menjadi persembahan yang harum, persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan.
Jadilah kau jantung hatiku, menjadi detak dalam jiwaku. Ini hati kami Yesus, Hati ini hidup kami. hauskan cintamu, ajariku hidup menyenangkanmu, jadikanku Sungguh kami rindu jadi kesukaan. kesukaan, Kami sungguh rindu melihat Kau bangga kepada setiap kami Tuhan. jadi persembahan Persembahan yang Yang harum, persembahan yang kudus, murnikanku seperti hatimu, jadi persembahan yang harum. jadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus, murnikanku seperti Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Lambang penyerahan kita, kita gak sanggup hidup tanpa Tuhan. Kita gak sanggup berubah tanpa kekuatan Tuhan. Kita gak sanggup melakukan pelayanan, buah yang terbaik tanpa Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Di luar Tuhan, pelayananmu hanya menjadi sampah. Di luar Tuhan, semua perbuatan baikmu sia-sia. Mari tinggal di dalam Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami adalah kepunyaan-Mu. Sucikan dan murnikan hati kami. Sungguh Tuhan, kecenderungan hati kami adalah jahat. Kecenderungan pikiran kami adalah jahat. Kecenderungan tubuh kami adalah malas. Tapi kami mau belajar mendisiplin tubuh, jiwa, dan roh kami tunduk kepada firman-Mu. Ajar kami mencintai Engkau. Ajar kami mencintai firman yang hidup itu. Selama kami bisa membaca, selama kami bisa merenungkan, selama kami bisa mendengar. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kesempatan ini. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan yang melihat siaran ini. Engkau memberkati kehidupan kami, orang tua kami, anak-anak kami, adik kakak kami, keluarga besar kami. Biarkan mereka menjadi, kami semua menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang dipulihkan. Suami dan istri hubungan mereka dipulihkan. Setiap luka-luka Tuhan sembuhkan. Setiap luka-luka masa lalu Tuhan, sampah-sampah di masa yang lalu Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau bersihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkarya, Tuhan Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami yang lemah ini. Biarlah Engkau Tuhan menjadi Tuhan yang bertata dalam hati kami selama-lamanya. Karena disinilah pusat kehidupan kami, pusat segala sesuatu kehidupan kami, yaitu hati kami. Engkau bertata di dalamnya Tuhan. Berkati setiap usaha hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Di masa-masa yang sukar, Engkau memberkati pekerjaan kami, memberikan hikmat. Memberikan Tuhan cara-cara, ide-ide yang baru di dalam usaha-usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja di seluruh Indonesia. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, baik yang di kota, di desa, Tuhan, semuanya Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Engkau memberkati pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan setia, Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Memberkati adik-adik, saudara-saudara rohani kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Biarkan kami semua boleh tekun, kami boleh setia, kami boleh semakin sungguh-sungguh tertanam di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ini persembahan ibadah kami hari ini. Engkau yang bertata, Engkau yang dilayani di tempat ini. Engkau yang disanjung, Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, segala persembahan kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami terima berkat dari Bapa, Putra, yang Roh Kudus, yang menyertai, membimbing, mengajar, mendewasakan umat-Mu kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus.
berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.